Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi munasabah Al-Quran. Nah, munasabah secara etimologi menurut Asyuyuti berarti al-musykalah, keserupaan, dan al-muqarabah yang artinya kedekatan. Pengertian terminologi menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami apabila dihadapkan terhadap akal, pasti akal itu akan menerimanya. Nah, macam-macam munasabah dalam Al-Quran sekurang-kurangnya terdapat 8 macam munasabah, yaitu yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Nah, Asyuyuti juga menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya itu berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Nah, yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya surat tersebut. Setiap surat pasti mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing. Seperti surat Al-Baqarah yakni bercerita tentang lembu betina. Dalam surat Al-Baqarah ini menyimpulkan bahwa tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam membangkitkan orang-orang yang sudah tiada. Dengan perkataan lain, tujuan turunnya surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Nah, munasabah yang ketiga adalah munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu surah sering berbentuk atau sering terbentuk pola munasabah perlawanan, seperti yang dijelaskan atau terlihat dalam surat Al-Hadid ayat 4. Yang keempat itu ada munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid, penguat, tafsir, penjelas, terus i'tirad, bertahan, dan tasdid, penegasan. Yang kelima itu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat yang kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 misalnya, Allah telah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Nah, selanjutnya itu ada munasabah antar fasil, yaitu pemisah dan isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menguatkan makna yang terkandung di dalam suatu ayat. Nah, untuk yang ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama munasabah. Maksudnya adalah bahwa awal suatu surat ini menjelaskan pokok pikiran tertentu, lalu pokok pikiran ini dikuatkan kembali di akhir surat. Misalnya terdapat pada surat Al-Hasyr, munasabah ini terletak dari sisi kesamaan kondisi, yaitu segala yang ada baik di langit maupun di bumi ini mensucikan bahwa Allah lah sang penciptanya. Nah, yang ke-8, munasabah antar penutup satu surat dengan awal surat berikutnya. Persesuaian antara permulaan surat dengan penutupan surat sebelumnya, sebab semua permulaan surat erat sekali kaitannya dengan akhiran surat sebelumnya, sekalipun sudah dipisah oleh basmalah. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Misalnya pada permulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Nah, mungkin itu macam-macam dari munasabah yang terbagi menjadi 8. Nah, Asyuyuti juga menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah.
Nah, yang pertama itu adalah yang harus diperhatikan adalah tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Nah, yang kedua, kita juga harus memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan tingkatan uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak gitu kan. Misalkan, oh ternyata surat Al-Baqarah ini ada hubungannya dengan artinya atau bagaimana. Nah, selanjutnya itu dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Dengan mempelajari munasabah, kita akan membantu seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat. Setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain sebagai kesatuan yang terintegritas dengan sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang munasabah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.